Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aji Purwanto, dosen pengampu mata kuliah Eko Makro Islam dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febrina Kori Pramida sebagai moderator dan rekan saya Dina Eka Nurhandayani sebagai pemateri. Adapun topik kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu konsep pendapatan nasional. Untuk Dina Eka Nurhandayani, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada Febrina Kori Pramida selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai konsep pendapatan nasional. Baik, langsung saja kita mulai. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata pendapatan nasional. Seperti yang kita tahu, pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan pendapatan yang dihasilkan suatu warga negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional sendiri juga bisa diartikan suatu hal berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu warga negara, biasanya diukur dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya, macam-macam pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, dalam bahasa Inggris Gross Domestic Product atau GDP. Merupakan jumlah total keseluruhan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Poin pentingnya di sini adalah kata domestik, di mana pendapatan ini dihitung berdasarkan suatu negara tersebut, tidak peduli dari mana asal pelaku ekonominya. Metode penghitungan GDP dengan cara menjumlahkan seluruh hasil produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu warga negara yang tinggal di negara tersebut, baik warga negara asli maupun warga negara asing. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product, merupakan jumlah keseluruhan produksi yang dihasilkan masyarakat suatu negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Kata kuncinya di sini adalah kata nasional, di mana yang terpenting warga negara Indonesia. Metode penghitungan GNP dengan cara GDP atau PDB tadi dijumlahkan dengan WNI yang berada di luar negeri dikurangi WNA yang berada di dalam negeri. Yang ketiga, Net National Product atau Produk Nasional Neto merupakan jumlah keseluruhan produksi yang dihasilkan suatu masyarakat dalam waktu tertentu, namun sudah dikurangi penyusutan untuk modal produksi. Sesuai dengan namanya neto yang merupakan hasil bersih, jadi sudah dikurangi modal untuk produksi. Metode penghitungan NNP, yaitu GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan di sini maksudnya adalah penurunan nilai harga suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa. NNP sendiri bertujuan untuk mencari nilai bersih suatu produksi. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income merupakan jumlah pendapatan yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima masyarakat, di mana masyarakat di sini sebagai pemilik faktor produksi. Metode penghitungan NNI, yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, neto merupakan pendapatan bersih, di mana pendapatan tersebut sudah dikurangi dengan hal-hal yang lain. Seperti tadi dikurangi oleh modal, sekarang dikurangi oleh pajak tidak langsung yang akan menghasilkan NNI. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income merupakan pendapatan yang diterima perseorangan yang nilainya sudah bersih, jadi sudah dikurangi oleh iuran, pajak, asuransi, dan lain-lain. Metode penghitungan PI yaitu NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran, asuransi, pajak, dan lain-lain. Yang keenam, pendapatan disposable atau disposable income merupakan pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Metode penghitungannya, PI dikurangi dengan pajak penghasilan akan menghasilkan DI atau disposable income. Selanjutnya, penghitungan pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode produksi. Menurut metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan suatu warga negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi, pendekatan produksi ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai produk yang dihasilkan suatu negara dari berbagai sektor. Rumus penghitungan pendapatan nasional menurut metode produksi. Y sama dengan P dikali Q1 ditambah P dikali Q2 ditambah P dikali Q seterusnya. Y di sini adalah pendapatan nasional. P price adalah harga,
dan Q adalah kuantitas. Metode yang kedua adalah metode pendapatan. Menurut metode pendapatan nasional ialah total jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh dari pemilik faktor produksi. Rumus penghitungan menurut metode pendapatan ialah Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y yaitu pendapatan nasional, R rent yaitu sewa, W wage upah, I interest bunga, P profit laba. Metode yang ketiga adalah metode pengeluaran. Menurut metode pengeluaran pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran suatu negara untuk membeli barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Rumus penghitungan pendapatan nasional menurut metode pengeluaran adalah Y sama dengan C plus I plus G dikali X min M. Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian dari berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga yang telah ada. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga, investasi. Investasi adalah pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan bahwa GDP atau GNP dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. Kritik terhadap GNP sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi muncul dan para pengkritik mengatakan bahwa GNP per kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus memiliki kemampuan untuk mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan. Pada intinya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. Sekian dari penjelasan saya mengenai konsep pendapatan nasional. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Febrina Qorik Pramida selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dina Eka Nurhandayani sebagai pemateri pada pertemuan kali ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dengan baik. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan di kolom komentar Google Classroom. Apabila dalam menyampaikan terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.